Nah, ayolah semangat belajar, menggapai masa depanmu kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya di rumah? Tentunya kalian semua dalam keadaan sehat. Baik, bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, masih tema 1 kelas 4 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini Pak Guru akan khususkan untuk pembahasan soal, karena insya Allah besok kita akan mengadakan penilaian harian. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita semua sudah berdoa. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Simak baik-baik, jangan lupa siapkan buku catatannya dan simak video ini dengan cermat. Perhatikan materi pertama. Kita masih membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuannya supaya kalian lebih paham kembali berkaitan tentang materi ini. Nah, perhatikan slide pertama yang Pak Guru tampilkan. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok dapat ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau penjelasan informasi tambahan pada suatu bacaan. Tentunya Pak Guru sudah pernah sampaikan tentang materi ini, jadi kalian hafalkan dan pahami, karena ini adalah sebagai modal kalian untuk mengerjakan soal-soal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di situ ada 3 cara. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Cermat artinya teliti, tidak tergesa-gesa, pahami kalimat per kalimatnya. Yang kedua adalah cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Nah, cermati apa yang Pak Guru sampaikan pertama tadi, kalian cermati kalimat pertama sampai terakhir. Jadi kalian amati benar-benar memahami setiap kalimatnya. Kemudian yang ketiga adalah temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Seperti tadi sebelumnya, bahwa kalimat utama itu ada pada awal atau akhir, atau awal dan akhir yang sering disebut campuran. Ya, jadi kalian temukan dulu kalimat utama. Kemudian nanti setelah menemukan kalimat utama, terdapat kalimat penjelasan yang nantinya akan digunakan untuk menemukan gagasan pendukung pada suatu paragraf. Berikut simak penjelasan contoh soal. Berikut ada bacaan yang berjudul Batik. Batik merupakan salah satu kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Sejak itu pula, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Dengan membaca cermat, kita dapat tahu setiap kalimat yang kita baca. Jadi kalau kalian ingin mengetahui kalimat dalam paragraf tersebut, melihat tanda titik. Nah, ada berapa titik, berarti paragraf itu terdiri dari berapa kalimat. Ada berapa titik coba? Ada 1, 2, kemudian 3 ya. Nah, untuk gagasan pokoknya sesuai dengan kalimat utama. Kalimat utamanya berada di awal kalimat yang bercetak hijau. Nah, di situ Pak Guru berikan tanda garis bawah merah untuk menentukan apa? Untuk menentukan
gagasan pokoknya. Nah, untuk gagasan pokoknya berbunyi, batik merupakan kekayaan sekaligus identitas bangsa Indonesia. Nah, sekarang untuk gagasan pendukungnya. Di situ kita tuliskan dua gagasan pendukung, yaitu dari kalimat pendukung 1 dan dari kalimat pendukung kedua. Kita simak. Kalimat pendukung 1 bunyinya, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda sejak 2 Oktober 2009. Nah, di situ kata yang bergaris bawah merah merupakan kata kunci untuk menentukan gagasan pendukung dari kalimat pendukung pertama. Nah, di situ dapat kita tulis untuk gagasan pendukungnya seperti ini. Nomor 1, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, berasal dari kalimat pendukung ke-1. Kemudian yang kedua adalah Hari Peringatan Batik Nasional. Gagasan pendukung itu diambil dari kata kunci kalimat pendukung kedua. Nah, dapat kalian amati baik-baik. Jadi, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Topik itu ada bisa permasalahan atau sesuatu yang menarik untuk dibicarakan. Kemudian gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Untuk selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang kalimat utama dan gagasan pokok. Sekarang kita memahami untuk gagasan pendukung dari kalimat penjelas, ya. Jadi yang berwarna biru itu adalah kalimat penjelas yang digunakan untuk mencari gagasan pendukung. Seperti sebelumnya sudah Pak Guru jelaskan tadi, untuk gagasan pendukung di paragraf ini yang berjudul batik, itu ada dua gagasan pendukungnya. Yang pertama, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda, ya, seperti slide sebelumnya. Yang kedua adalah Hari Batik Nasional. Nah, jadi Pak Guru ulangi, gagasan pendukung itu ditemukan pada kalimat penjelas setelah kalimat utama. Selanjutnya, untuk memahamkan kalian dalam memahami gagasan pokok dan pendukung, Pak Guru berikan satu paragraf lagi, yaitu berjudul rencong. Rencong adalah salah satu jenis senjata tradisional Indonesia. Rencong berasal dari Aceh dan digunakan oleh suku Aceh. Rencong melambangkan identitas diri, keberanian, dan ketangguhan suku Aceh. Oleh karena itu, nama rencong digunakan sebagai julukan untuk Aceh, yaitu Tanah Rencong. Mari kita simak baik-baik. Untuk kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal paragraf. Di situ Pak Guru berikan keterangan, ya, ada kotak berwarna hijau dan tulisan atau kalimat berwarna hijau. Selanjutnya adalah kalimat penjelas. Di situ juga Pak Guru berikan tanda kotak biru dan tulisan berwarna biru. Jadi pada kalimat penjelas itu dari awal sampai akhir Pak Guru berikan tanda. Kalimat utama pada paragraf di atas terletak di awal paragraf. Untuk gagasan pokoknya yaitu bagaimana? Ya, rencong salah satu senjata tradisional Indonesia. Untuk gagasan pendukungnya ada 3. 1. Asal senjata rencong dari kalimat penjelas kedua. Yang kedua adalah makna atau simbol senjata rencong dari kalimat penjelas ketiga. Dan yang ketiga adalah Tanah Rencong julukan Aceh, yaitu dari kalimat penjelas keempat. Baik, untuk selanjutnya contoh peta pikiran atau mind map. Di buku paket kalian sudah ada contohnya bentuk mind map. Itu adalah bentuk sederhana mind mapping atau peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan menjadi peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, di samping itu adalah
peta pikiran berbentuk diagram ya. Jadi silahkan kalian amati, banyak sekali contohnya di buku paket ya. Nah itu Pak Guru ambilkan satu contoh saja. Baik anak-anak, sepertinya Pak Guru akhiri untuk pembelajaran pembahasan soal hari ini. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan di rumah, cukup istirahat. Jangan lupa juga ibadah wajib dan ibadah sunnahnya, karena semua itu akan memberikan hal positif kepada kita semua, termasuk keluarga, diri sendiri, dan juga orang lain. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.